Sebagainya. Makanya kalau orang K5 hubungan komunikasi horizontal dengan human to human communication-nya bagus, itu mudah-mudahan rezekinya juga bagus. FM Sonora Medan, sahabat Sonora, jam 11:09 saat ini. Seperti yang sudah saya janjikan, kita hari ini akan ngobrol dengan Mr. B, coba menganalisa tanggal lahir dan kita coba mencari tahu elemen apa sih yang dipunyai angka 5. Kalau beberapa waktu lalu, semua angka itu ada temennya. 1 temennya 6, 2 temennya 7, 3 temennya 8, 4 temennya 9. Nah 5 temennya siapa? 0. 0 berarti gak ada dong, gak ada temen dong. Selamat pagi Mr. B. Selamat pagi, sahabat Sonora juga ya. Apa kabar? Apa kabar? Sehat selalu. Sehat selalu ya, walaupun sudah jam 11 kita tetap semangat di pagi hari. Apalagi hari ini hari Selasa luar biasa. Dan posisi semangat harus di tengah dia, nggak boleh naik kali, nggak boleh turun kali. Oke, hari ini seperti yang sahabat Sonora sudah tahu, kita bakal mencoba menganalisa angka 5. Kilas balik dulu nih ke sahabat Sonora, kita reminding, mengingatkan kembali sahabat Sonora apa itu numerik dan apa pentingnya kita tahu root number atau angka-angka yang menjadi elemen di dalam dari tanggal lahir kita. Ya, thank you Mbak Rini dan sahabat Sonora, ini keren banget. Jadi sebagai reminder ya, recap, kalau kita bilangnya recap ya. Kembali pasang topi dia. Jadi numerik ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Siapapun dia, sosok manusia ataupun makhluk yang lain ya, selama dia lahir di bumi dia sudah terikat dengan numerik ya. Nah, ketika dia tidak hidup lagi, dia juga terikat dengan numerik, tapi dimensi lain, dan kita nggak bahas itu. Nah, coba sebutkan satu momen saja yang kita bisa lepas dari numerik. Kalau Mbak bisa bantu saya. Baju, numerik. LMXL itu kan konversi. Sepatu, ukuran, numerik. Rambut, panjang sedikit, numerik. Ya, apalagi di perbankan, numerik ini kan jadi kasus. Yang bisa diprediksi 2 tahun ya, bagi regulator dan sebagainya. Jadi numerik ini ada dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang tidak bermakna. Nah, atas dasar itulah maka kita membahas apa sih dengan numerik ini, maknanya apa, dan ada ilmu dasarnya. Ilmu dasar ini sudah internasional banget ya, namanya numerology. Ya, sama kayak biology, psychology dan sebagainya. Nah, ketika kita menguasai itu, kita bisa buat branding dengan nama numerik yang bisa dicerna lebih gamblang. Numerik berarti angka. Ya, kalau kita langsung bahas angka nanti konotasinya ke situ tuh. Yang tiap malam Kamis angka berapa? Pengalaman dia. Kan, dan pernah jadi konsultan. Jadi kata angka itu kita ganti dengan numerik. Banyak yang nanya ya? Ya? Banyak yang nanya ya? Enggak konsultasi Mbak. Malam Kamis, malam Rabu. Tuh kan? Iya. Oke, dan beberapa waktu lalu kita udah bahas angka 1 sampai angka 9 ya, kecuali angka 5-nya. Angka 1 itu temennya angka 6 Betul, gitu ya. benar. Terus 2 temennya angka 7. 27. Oke. 27. 3 8 4 9. 5 siapa? 5 ini itu dia. 5 ini dia tengah, Mbak. Asik dia. Temannya adalah semua. Oh, bukan sendirian dia. Iya, jadi dia tidak partai kiri dan tidak partai kanan. Makanya siapapun yang punya dapat 5, ini cenderung dia mengambil jalan tengah. Iya, jalan tengah, sang mediator. Makanya sang mediator, makanya orang-orang K5 ini beruntung. Karena cinta yang mengejar dia dikejar banyak suka sama orang. Ya kan? Tanpa dia sadari gitu. Nah, itu menjadi potensi. Karena orang banyak suka, jadi orang banyak butuh. Misalnya ada project, ya itu tanpa kita sadari, bang tolong dan kerjain gitu. Nah setelah kita analisa, loh, abang ternyata root numbernya angka 5 dong, numeriknya 5, saya bilang. Enggak, angka 5 nanti dipasangnya bulan. Numerik abang 5 gitu. Masa sih? Iya benar, abang 5, ini keren gitu. Nah karena orang banyak datang, dia juga banyak menghadapi masalah.
obstacle, kendala dan sebagainya. Nah kalau 5 naik ke 1 tambah 1 kan jadi 6, jadi uang dia kan. Hanya dikasih brand sedikit, dikasih merek, dia jadi uang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kan di tengah. Sesudahnya apa? 6, 7, 8, 9. Beda sama 1, dia harus bersusah payah Mbak menuju ke 9. Nah, jadi perjuangannya membangun usaha itu berat. Kalau 5 udah di tengah-tengah Mbak. Nah kalau 6 itu sedikit melangkah ya, harus butuh intelektualitas, angka 7 dan sebagainya. Maka definisi dari 5 adalah sang petualang dan masalah. Maksudnya di sini masalah apa nih? Iya. Ya karena gini, karena banyak orang datang, jadi kan banyak masalah datang. Kalau orang datang kan pasti masalah. Masalah itu kan tinggal kita artikan apakah itu peluang bisnis, apakah untuk problem solving ya tertentu dan sebagainya. Nah itu. Nah kalau itu selesai kan jadi peluang, jadi rezeki, ya, terkonversi dia. Itulah angka 5. Oke. Kasih analisanya seperti apa nih Mr. B? Iya, ini saya ada bawa contoh ya. Jadi lihat ini, kalau 5 ini kan proporsinya begini nih. Ada bulatan tapi belakangan bolong. Nah, makanya angka 5 ini kan seperti roda, bawahnya seperti roda ya. Tapi rodanya setengah di belakang ini kan bolong dia. Jadi ada celah di sini. Artinya orang angka 5 ini juga punya banyak pengikut. Followernya ada, tapi satu demi satu akan tarik diri, ya, maksudnya seperti itu. Nah 5 ini juga ada kepala dia setengah dia Mbak. Jadi orang kelima punya visi ke depannya bagaimana gitu, maunya dia gimana. Oh saya nanti mau bangunin gitu. Jadi punya visi. Nah kalau dia masuk politik ini orang-orang yang punya visi, punya mimpi dia. Ya. Nah kalau di angka 5 dia terbalik seperti ini ya, 180 derajat. Ini kan seperti apa tuh cantelannya Mbak? Apa tuh hang hook ya? Hook ya. Nah, jadi seperti hook dia. Kalau dia dibalik ya? Iya, kalau dia dibalik tapi tetap posisi vertikal. Tapi kalau angka 5 ini posisinya horizontal, tidur ya? Ya, tidur horizontal. Ini keren, Mbak. Nah, bulatannya itu bisa jadi tampungan air hujan. Air itu kan rezeki. Ya, kemudian yang kepalanya ini, kanopinya ini bisa orang berlindung dari panas dan sebagainya. Makanya kalau orang kelima, hubungan komunikasi horizontal dengan human to human communication-nya bagus, itu mudah-mudahan rezekinya juga bagus. Dan orang banyak suka gitu, banyak bergantung. Contoh misalnya Bang Alex ya, Bang Alex tolong dong kerjain ini gitu. Kemudian dia kerjain, dia dapat rezeki dan sebagainya. Ya, jadi artinya dia menyelesaikan masalah, tapi pada saat bersamaan dia juga dapat rezeki. Itu kan kita lihat dari dia punya badan ya, 5 kalau dia dibalik, dia tidur dari angkanya sendiri itu kita juga bisa melihat bagaimana artinya dia menjadi wadah juga ya kan, menjadi tempat gantungan juga. Memangnya dia elemennya apa sih Mister? Iya, ini keren Mbak. Ini elemen yang tidak ada temannya tapi orang semua ada di atasnya, yaitu elemen tanah. Oke. Iya, tidak ada temannya tanah itu, tapi semua sesuatu itu di atasnya. Ya kan? Artinya medianya sangat luas, storage-nya sangat luas. Nah, pernah nggak tanah protes? Kita pijak, kita di atasnya, nggak pernah kan? Jadi orang Kalimantan tidak bisa protes, nerima aja, nerima. Orang Jawa bilang itu kan nerima gitu kan. Tapi pada saat dia protes Mbak, rumah di atas pun hancur. Liku, bahasanya apa? Likui, aku agak susah bahasa Inggris sih. Likuifaksi, ya kan? Terjadi pergeseran tanah karena ada air ya. Gitu ya. Gitu deh. Ya kan? Itu angka 5. Kemudian kalau angka 5 ini tanah pada posisi kritis, misalnya tanah-tanah di tepi jurang, kayak kasus yang ada mobil masuk jurang itu kan, itu kan tanah-tanah tepi jurang itu, maka apapun yang di dekatnya akan juga kena kritisnya juga, bisa jatuh, terlongsor dan sebagainya. Ya, jadi orang kelima ini tanah ini nggak bisa posisi pada kritis, dia harus di tengah. Makanya dikatakan bahwa orang kelima, orang yang punya numerik 5 itu potensinya berada di tengah. Posisi dia. Iya betul. Ini nyambung ya posisi. Iya betul. Di percintaan juga dia di tengah, ya kan? Di politik dia di tengah. Kalau di percintaan dia di tengah, berarti dia nggak milih kiri, nggak milih kanan. Bukan. Atau jangan-jangan milih kiri dan tergantung kanan. Siapa yang paling agresif dia akan pilih. Ya kan? Oh, kirain dia mau dua-dua. Ya, ini susahnya gini Mbak, susah abang sih nggak mempertahankan gitu ya. Jadi ya tanggal 5 ya. Oke, jadi dari sisi elemennya dia elemen tanah. Berarti hampir sama juga dengan yang bukan hampir sama. Berarti root number-nya sama dengan root number 7.
Berbeda ya. Kalau 7 itu kan cuma 2 dimensi saja dia. Kanopinya satu dengan garis 45 derajat miring sebagai ya? penopangnya ya kan. Nah, orang 7 itu jarang ada follower. Tapi kalau angka 5 dia pasti follower. Dan angka 5 ini petualang ya, adventure karena ada roda di situ. Tapi pada saat dia petualang duitnya juga habis. Oh, dia hobinya petualang. Iya, nggak bisa dikekang. Dia nggak bisa dikekang. Kau harus di sini, kamu di sini, nggak boleh kemana-mana, nggak bisa. Jadi kalau misalnya 5 yang ketemu di root number, badannya itu laksa, nggak bisa dikekang. Dia bebas, nggak bisa didoktrin. Gitu. Tapi kalau 5 yang ketemu di head number, di kepala, yang misalnya ada unsur 5 di situ, ya cara berpikir dia juga luas. Misal 5 sama 7 ketemu, Mbak. Ya kan? 7 itu kan intelek. 5 tuh berarti dia bisa bicara tanpa konsep. Nah, itu 57. Kalau 5 sama 6 itu kan uang gitu ya, logam. Ada angka 5-nya gitu. Ya, kemanapun itu akan dikejar dia, misalnya ke Jakarta, kemana gitu. Yang jelas bisnisnya ada, cuannya jelas, dia akan kejar. Nggak ada masalah sama dia. Oke. Kalau dia dengan root number 2, numerik 2, itu hampir sama kan? Ini si malakama ini. Gimana itu? Ya kenapa? Kalau dari unsur ya 5 itu kan tanah, 2 itu air. Kalau air dijemput tanah kan jadi subur ya. Iya. Nah, tapi tanah agak sedikit becek, tergantung kuantitas air seberapa banyak. Ya. Nah, 5 sama 2 ini kan selisihnya 3, agresif ya. Berarti dalam bekerja mereka bisa jadi partner yang agresif. Saling kohesi dia, saling ikat mengikat dia. Chemistry-nya ada. Cuman kalau bicara harus berpikir dulu. Jadi pikir itu pelita hati. Kalau enggak masalah saja. Jadi masalah bicara agresif. Jadi kalau udah ada masalah, mereka bisa frontal. Mempertahankan bahasanya apa ya, mempertahankan dudukannya, makom. Agak masing-masing punya ego kalau begitu ya. Iya, karena dia kuat loh. Air itu kan nggak bisa dihancurkan, tanah juga dihancurkan. Bagaimana kita menghancurkan tanah? Kita butuh tanah, ya kan? Air bisa nggak hancur? Nggak, air itu hanya bisa dialirkan. Oke. Nggak bisa dihancurkan. Jadi kalau begitu hubungan antara si tanah dengan si kohesinya kuat. Air, Iya. klop nih ya. Klop dalam bisnis itu menjadi partner yang agresif. Tapi kalau dalam berdebat, pikir itu pelita hati. Harus banyak diskusi kan. Iya, artinya si 5 aku harus mendengarkan si 2 dulu. Oh gitu ya. Nah, baru tolong gitu. Kalau nggak dikasih juga akan agresif dia. Si angka 5. Si 5 nih karena dia sendiri sombong kalau gitu ya. Ya, kalau dia tidak sadar bahwa karena sombong ini dia mekanisme natural, Mbak. Karena banyak pengikutnya, dia dicintai. Kan banyak dibutuhkan orang tanah. Tanah sepetak Mbak jadi rebutan loh, Mbak. Oke. Satu kapling, orang banyak cari satu kapling apa 2 hektar sekarang? Satu kapling ya. Kira-kira 4 kali 6 cukup lah untuk bangun bangunan kan? Enggak, saya milih yang 2 rantai. 2 rantai. Biar banyak kapling. Dan harganya tidak pernah turun. Tanah bener. Tidak pernah turun. Makanya itu ada. Chemistry, natural chemistry-nya ada, dia tidak pernah turun, dia akan selalu naik begitu. Tapi kalau tanah yang tidak dipagarin, maka akan dikapling orang. Kemudian tanah yang tidak pernah kena air, dia akan kemarau. Kering ya? Iya, maka dia akan cari orang air supaya dia tidak kemarau. Kasian deh kamu. Kering kerontang ya. Iya. Oke, di sesi berikutnya sudah ada beberapa yang masuk. Ini tanggal lahirnya nanti kita akan bahas ya, Mr. B ya. Siap. Ya silahkan kasih tahu kami tanggal lahirnya lengkap ya. Tanggal, bulan, dan tahun. Dan tidak hanya untuk sahabat Sonora, kita juga bisa menganalisa mungkin pasangan, gimana caranya bisa bikin klop sama dia, ya kan? Kalau selama ini mungkin berantem aja ya. Benar. Kayaknya ini nggak nyambung deh. Udah deh, bisa aja, jangan dulu. Mungkin karena kita belum menganalisa karakter dia seperti apa. Kita akan kembali sesaat lagi.